Banyak orang akan berpikir pujian dan penyembahan itu identik dengan lagu. Tapi nggak apa-apa. Kita ngomongin soal lagu aja dulu ya. Nanti kita akan lebih bicara lebih deep lagi. Lebih deep lagi sebenarnya pujian dan penyembahan itu seperti apa. Tapi untuk sesi ini kita akan bicara yang general dulu. Yang orang-orang tahu dulu. Yang selama ini kita lakukan dulu apa. Pujian dan penyembahan yaitu menyanyi lagu gitu kan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita start dulu dari situ, karena itulah yang sering kali dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ini menjadi bagian dari pengetahuan juga, it's okay, karena itu bagian dari kegiatan penyembahan juga, kegiatan pujian. Tapi sebenarnya apa sih yang namanya pujian? Kita akan ngobrolin pujian dulu ya. Jadi pujian itu adalah ekspresi kita kepada, kita bicara soal pujian kepada Tuhan ya. Karena sebenarnya ada pujian kepada manusia juga. Tapi pengertiannya itu hampir sama lah. Bedanya kepada Tuhan dan kepada manusia. Jadi pujian itu artinya ekspresi kita. Respon kita terhadap sesuatu. Nah, kalau kita bicara ekspresi kita kepada Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang seperti apa sih? Nah, teman-teman boleh chat ya. Tuhan yang menurut kalian itu Tuhan kejamkah? Tuhan yang otoriterkah? Tuhan yang gak pedulikah? Tuhan yang kalian kenal itu Tuhan seperti apa? Tuhan yang gak nepati janji, dia akan sayang sama kita kalau kita perform itu artinya kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang extraordinary. Atau kalian mengenal Tuhan kalian, terserah ya Tuhan kalian itu siapa, tapi orang Kristen kenalnya kepada Kristus. Tapi Tuhan yang kalian sembah, yang kalian imani itu apakah Dia Tuhan yang mengasihi kita? Tuhan yang sudah memberi hidupnya untuk kita. Tuhan yang kasihnya gak pernah lalai, gak pernah berhenti. Apapun yang terjadi, walaupun kita itu sering kali menyakiti hatinya dengan melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya, yaitu dosa gitu. Hal-hal yang cuma ngikutin keinginan diri kita tanpa memperdulikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang menjadi teman baik kita gitu kan? Apakah Tuhan itu juga yang kita kenal adalah Tuhan yang menjadi gunung batu kita, menjadi perlindungan kita. Bahkan kita mengenal Dia menjadi penyembuh kita, tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Apakah kita mengenal Dia sebagai apa? Penyedia kebutuhan kita. Apakah kita mengenal Dia sebagai apa? Kalian punya pengalaman bersama dengan Tuhan luar biasa. Nih, ada dari Natalia lagi nih. Ini Natalia lagi, yang lain boleh dong. Mantap. Tuhan yang sangat bacanya gini. Baik. Latihan vokal Natali. Tuhan yang sangat baik. Bingit. Kasih tulisan bingit. Gitu. Jadi masing-masing kita itu punya pengenalan Tuhan yang berbeda-beda. Ya. Tidak bergantung kepada umur. Misalnya kalau umur aku lebih tua dari kalian, pengenalan aku kepada Tuhan lebih deep, lebih bagus, lebih high. Kalau kamu yang ada di sini melihat video ini lebih muda, mungkin umur 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Pengenalan kalian masih cetek dibanding aku gitu. Enggak. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan tidak berdasarkan umur. Bukan ya. Tapi berdasarkan apa? Nah, 2 minggu yang lalu dan R2B ini kita sedang bicara soal apa? Soal kerjakan keselamatanmu. Dan topik yang kita angkat adalah 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di sini ada yang masih ingat gak ayat itu? Ya, dihafalin gak nih? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kata Paulus ini adalah bapak rohaninya Timotius.
Intinya adalah Paulus bilang kepada Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan tidak berdasarkan umur. Nanti kalau ada di atas aku yang udah umur 70 tahun, wow, pengenalannya makin dalam, makin lebar, makin tinggi. Enggak juga. Walaupun mungkin idealnya begitu ya. Idealnya harusnya makin tua makin kenal Tuhan karena asam dan garam dan kehidupan yang dialaminya sudah berbagai macam. Contoh, biasanya tidak semua yang udah lebih tua yang udah umur misalnya 60 tahun. Pertama pasti dia udah melewati masa SD, masa SMP, masa SMA, masa pacaran, masa pernikahan. Mungkin masa ditinggalkan oleh pasangan, ditinggal pergi kah, ditinggal cerai kah. Udah gitu ada masa di mana menantikan anak, menantikan cucu. Ada masa-masa di mana dia berkekurangan, ternyata menang. Ada masa-masa di mana sakit parah, ternyata harus punya iman ya, sehingga dia sembuh. Jadi ada asam dan garam, ada perjalanan bersama Tuhan begitu banyak. Tapi belum tentu, ya kan? Nah, that's why siapapun kamu yang menonton video ini, ya kamu boleh muda, tapi pengenalanmu kepada Tuhan bisa lebih dalam dibanding aku, gitu. Jadi nggak ada satupun yang bisa merendahkan kalian walaupun kamu masih muda. Karena 1 Timotius 4 ayat yang 12 mengatakan begitu. Biarlah kalian anak-anak muda menjadi teladan di dalam perkataanmu, di dalam apa lagi? Di dalam tingkah lakumu, di dalam apa lagi? Di dalam kesetiaanmu. Ini harus ingat nih aku. Ini soalnya dadakan aku ngomong begini. Di dalam apa lagi? Di dalam kasihmu. Dan yang terakhir di dalam kesucianmu. Nah, balik lagi kepada pujian dan penyembahan ya. Pujian itu adalah ekspresi kita dan respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Ekspresinya apa? Banyak banget ya, banyak banget. Pertama apa? Biasanya kalau kita kepada manusia juga kita suka memujikan ya. Kalau misalnya teman kita terlihat cantik, terlihat rapi, atau pintar, atau baik, biasanya pujian. Gak mungkin kalau kita melihat teman kita udah kelihatan lusuh, kelihatan marah-marah, teman kita bau misalnya karena gak mandi. Ya. Gak mungkin kamu, ih kamu bau, asik banget, ih kamu kok jelek. Gak gitu kan. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang baik di depan teman kita akan memuji dia dengan perkataan. Misalnya, wow, kok kamu lebih cantik ya hari ini gitu kan. Nah kayak gitu kan gak mungkin, wow kamu kok lusuh hari ini. Gak mungkin dong, itu bukan pujian, itu enyek biasanya ya. Dengan cara memuji ya. Gak mungkin, memuji itu artinya kita terkagum ya, terkesima. Apalagi, terima kasih juga bisa. Salah satu ekspresi pujian kita kepada Tuhan adalah dengan berkata-kata. Entah itu lewat doa yang kusuk di dalam kamar, atau pada saat kita cuci piring, atau pada saat kita ngobrol, atau pada saat kita lagi setir, atau pada saat kita lagi ngapain? Lagi kerja, lagi ngasuh anak, lagi gendong anak, lagi tidurin anak, lagi apa lagi? Lagi bermain musik. Kan di dalam bermain musik tidak selalu kita menyanyi, mungkin dalam bermain musik kita ngomong juga. Nah, ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan itu adalah pujian. Jadi kalian yang tidak bisa menyanyi atau merasa suaranya false dalam tanda kutip ya, karena tidak terlatih atau karena memang katanya aku nggak bisa nyanyi. Pokoknya kalau aku nyanyi semua burung akan terbang semua menjauh gitu kan. Nah, jadi ternyata pujian itu bisa lewat kata-katamu, lewat kata-kata kita yang keluar tentunya dari hati kita yang terdalam. Bilang kayak tadi, syukur, aku bersyukur kepada Tuhan betapa engkau baik. Tadi bilang baik, bingit gitu kan. Itu Natali kan. Aku interpretasikan baiknya begitu ya. Itu jadi latihan vokal juga Nat ya. Baik.
Nanti latihan ya Nat. Ngomong Tuhan itu baik seperti itu. Ya, jadi ekspresi kita kepada Tuhan lewat kata-kata. Don't worry. Ya kalian yang gak bisa nyanyi, yang gak sebagus para worship leader, yang gak sebagus para singers, apalagi para penyanyi-penyanyi internasional. Don't worry. Ya, kalian hanya bilang aja pada Tuhan dengan mulutmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, gak perlu. Terima kasih. Gak perlu gitu. Kalau dengan ngomong terima kasih udah nyampe terima kasihnya. Tapi kalau penyanyi kan terima kasih. Ada berapa detik tuh? 1, 2, 3, 4. Gak nyampe-nyampe tuh terima kasihnya. Gitu. Tapi kalau kita terima kasih Tuhan, Engkau baik banget. Itu ada 2 detik. Tapi kalau nyanyi terima kasih Engkau baik. Udah berapa detik? Udah ada 5-10 detik ya. Gitu. Kalau bercandanya ucapan syukur kita lebih dulu masuk ke hadirat Tuhan dibanding penyanyi. Bener gak logikanya? Ini bercanda ya, bercanda. Jadi teman-teman yang gak bisa nyanyi, itu ide yang tiba-tiba muncul aja. Jadi kalau teman-teman gak bisa nyanyi, don't worry. Kalian bisa ngomong kok gitu ya. Ngomong dan lebih cepat masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ngomong tidak ada melodinya. Gitu, ya kan? Nah, jadi ekspresi yang pertama pujian itu adalah berkata-kata. Bukan cuma positif, tapi berkata-kata memuji gitu. Dan itu kita alami. Bukan apa kata orang. Ya kata firman Tuhan, aku harus memuji Tuhan. Kata-kata harus itu tidak ada dalam diri kita. Ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan harus, wajib, seharusnya, berarti kita melakukannya ada keterpaksaan. Jadi kalau kita memuji Tuhan dengan tulus dari hati kita, itu kata harus, wajib itu enggak. Itu akan mengalir dari hati kita yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan itu baik. Gitu kan. Baik banget artinya. Itu gara-gara Natali sih jadi aja. Ngomong baiknya panjang-panjang. Nah, itu pujian ya. Lewat kata-kata. Jadi mudah bukan untuk menjadi pemuji Tuhan. Gak perlu jadi singers. Gak perlu jadi worship leader. Gak perlu jadi musician. Berkata-kata saja. Nah, berkata-kata juga bisa dilakukan pada saat kita bersaksi. Nah, gitu kan. Waktu kita bilang terima kasih kepada Tuhan secara pribadi, ya kita langsung kepada Tuhan. Tapi pujian itu kita ekspresikan juga pada saat kita bertemu dengan teman-teman. Entah teman-teman yang bukan percaya Kristus, atau teman-teman seiman di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, atau di dalam sekolah kita. Kita bersaksi, dan itu pastinya kata-kata di dalam kalimat bukan hanya sekedar 1-2 kata. Seringkali kita bercerita bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita, dan kita menceritakan menjadi satu cerita yang mungkin perlu waktu sekitar 5 menit, 10 menit. Itu adalah ekspresi pujian. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ada di dalam satu ibadah atau komunitas yang memberikan kesempatan kepada kita untuk, oke teman-teman, sekarang waktunya kita bersaksi. Nah, jangan diem-diem gitu, jangan diem, I don't know, gitu kan, apa namanya, diam itu gold, silent is gold, atau silent is don't know anything. Jadi pada saat kita ada di dalam satu kelompok ya, bertemu dan ada kesempatan untuk bersaksi, seharusnya rebutan gitu. Nggak tunggu-tunggu. Lu dulu. Gue bingung, gue masih nggak tahu, gue nggak inget. Nah, jangan dibiasakan seperti itu. Tapi aku mengencourage kalian pada saat kalian mau bertemu dengan teman-teman, terutama mungkin pada waktu ada ibadah fellowship, entah itu online, entah itu offline, kalian harus sudah siap. Wah, nanti kan pasti ada ruang kesaksian nih. Nah, aku mau persiapkan sebelum masuk ke ruang Zoom atau masuk ke ruang ibadah gitu kan, atau home atau cell, kita udah ada membawa sesuatu yang kita udah siap untuk kita bagikan.
bukan lagi yang dipikirkan saat itu gitu. Seolah-olah Tuhan itu berbuat baiknya sama kita cuman once and a while. Artinya cuman sesekali aja sehingga sulit untuk kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Nah, konsep-konsep itu yang membuat kita mm, tidak terlatih untuk mengingat kebaikan Tuhan, kita tinggalkan, ya kan? Karena salah satu ekspresi pujian yang powerful adalah pada saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan aku percaya banget gitu, yang namanya kebaikan Tuhan itu nggak tunggu kita sakit dulu, baru nunggu mujizat Tuhan disembuhkan. Emang mau kita dikasih sakit supaya kita sembuh baru kita cerita tentang Tuhan? Aku nggak percaya kalau kita dikasih kekurangan uang dulu gitu. Baru kita nunggu mujizat Tuhan. Ada orang yang kasih 5 juta tiba-tiba transfer tanpa diminta gitu kan. Ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah kita bawa makanan seabrek-abrek untuk 2 bulan gitu. Karena kita kekurangan dulu. Baru kita bisa memuji Tuhan karena kita dapat mujizat. Enggak kan, enggak begitu kan ya gitu. Konsepnya enggak begitu. Karena kasih Tuhan itu setiap detik, bahkan ada satuan waktu yang lebih kecil dari detik, hitungan waktu yang lebih cepat dari detik itu ada. Dan kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, kedahsyatan Tuhan itu bukan dinyatakan pada saat kita lagi sakit, kita disembuhkan. Kita lagi kekurangan duit, kita dicukupkan. Kita lagi butuh mau ujian, kita ditolong Tuhan. Pada waktu kita kita lagi kelimpungan cari jalan nggak dapat, kita ditolong Tuhan. Enggak, sebenarnya konsep kebaikan Tuhan itu sebenarnya setiap waktu yang kita lewati. Bahkan pada saat aku sedang ngomong, kalian sedang ada di sana, ngelihat aku ngomong sendiri ya. Mujizat Tuhan itu berjalan terus loh. Kenapa? Coba, kalau nggak ada kita udah mati loh. Iya kan? Bener gak sih? Atau sekarang kita lagi nggak bisa dengar, telinga kita lagi tuli tiba-tiba, mata kita tiba-tiba kelilipan gitu. Iya kan? Nih sekarang depan aku tuh ada lighting nih. Ini lightingnya pemberian Sister Johanna ini waktu ulang tahun. Ini luar biasa, makanya muka gue cerah banget kan, Lia. Karena ada lighting di sini gitu. Bukan karena harus nunggu mujizat. Coba kita ingat-ingat sekarang deh. Kak Santi ini bisa ngomong dengan mic yang bagus, ya kan? Bisa syuting. Kak Lia bisa ada di depan aku, di depan handphonemu ya, melihat aku tanpa kekurangan. Emang kamu kelaparan Gali? Enggak kan? Gitu, ya kan? Atau pokoknya intinya sih sampai detik ini kamu baik-baik aja. Kamu sehat, walaupun mungkin masih sakit, tapi kamu masih bisa duduk. Kamu bisa lihat video ini. Kamu bisa respon. Tuh. Lia kasih ketawa dia. Iya. Jadi kebaikan Tuhan itu jangan tunggu sampai nanti kita mengalami sesuatu yang dapat Lamborghini baru, hore, update status nih, Lamborghini gue, ini rumah baru gue, ini mobil baru gue, ini pacar baru gue. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersaksi. Konsep-konsep nanti aja, tunggu kalau nanti dikasih kesempatan. Ya biasanya kan tertutup si Kak itu dulu. Ntar nanti lagi dia berbicara, pembicaraannya dia nggak akan didengar baik sama kita. Kenapa? Karena kita lagi mikirin, dia lagi ngomong kita mikirin apa ya? Aduh, apa nih? Aduh, habis ini kak satunya lagi. Aduh, hampir ke gue nih mikir. Jadi selama ibadah itu dia cuma mikir apa yang mau dibagikan, dia nggak akan dapat berkat nantinya. Gitu. Jadi teman-teman, aku mendorong kita semua, kalau kita mau beribadah atau kita ada dalam satu komunitas dan tahu kita pasti akan dikasih kesempatan untuk bersaksi, siapkan kesaksiannya sebelum masuk ke Zoom. Gitu. Selain jadi nggak bingung, yang kedua akan ada detail-detail kisah di dalam Tuhan yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman yang lain. Dan tahu nggak, kesaksian kita ini akan mematahkan segala kuasa kegelapan. Pernah kepikiran nggak kesaksian kita pasti akan membuat orang lain terhibur minimal? Oh misalnya gini, oh ternyata
bukan cuman gua yang kekurangan duit, ternyata dia juga. Berarti kita sama. Nah, tapi dia melihat bagaimana kita menghadapi kekurangan uang itu misalnya gitu kan, dengan percaya, bekerja, ya. Bukan hanya percaya tapi bekerja juga. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini ngomongnya aku kesana kemari, mudah-mudahan gak lupa yang aku omongin ya. Kadang-kadang gue lupa kesana kemari. Akhirnya lupa kayak dulu itu ya. Nah, tapi ini gak lupa. Nah, jadi persiapkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, nah, tadi yang pertama adalah ekspresi pujian itu lewat berkata-kata. Ya, Tuhan kau baik, kau luar biasa, kau dahsyat, engkau hebat. Nah, yang kedua dengan bersaksi. Gitu. Jadi dijelaskan. Nah, yang ketiga, nah, teman-teman pasti tahu lagu Kaulah Harapan ya. Nah, ini ide tiba-tiba aja, semoga aku hafal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes. Amin. Luar biasa. Dia adalah harapan dalam kehidupan, bukan cuma kehidupan aku, tapi juga kehidupan kalian semua. Dan itu sepanjang masa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan harapan kita darinya. Jangan pernah menaruh harapan kita kepada sesuatu yang lain. Entah itu kepada harta kita, status sekolah kita, mungkin kita S2, S1, S3, S-teler, PhD. Jangan pernah meninggalkan harapan kita dari Tuhan, lalu kita taruh harapan kita kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun. Enggak. Harapan kita yang teguh itu hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Pokoknya rugi banget ya. Rugi banget. Cuman Dia yang bisa kasih harapan sama kita. Bukan cuman harapan. Harapan di dalam Dia itu bukan cuman sekedar harapan. Tapi harapan yang kita punya di dalam Tuhan itu adalah harapan yang nyata. Harapan yang tidak pernah lalai. Itu di depan kita tuh ada sesuatu yang sedang Tuhan sediakan. Dan itu kata firman Tuhan apa? Lebih indah. Lebih mulia, lebih hebat, lebih ajaib, lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Itulah harapan yang kita punya di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan atau menaruh harapan kita kepada hal-hal yang lain. Cuma kepada Tuhan aja. Oke teman-teman, jadi pujian aja kita berbicara
2 hal aja udah banyak banget dan aku bicara sendiri. Gitu kan. Aku bicara sendiri. Apalagi kalau kita bicara 2 orang, 3 orang, semalam-malaman kita akan bicarakan soal pujian ini. Gak akan pernah ada henti-hentinya kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Iya kan? Yang mengenai tentang Tuhan itu kita gak akan pernah habis-habisnya. Sekarang udah 1 jam, puji Tuhan. Ya, aku bisa menyanyi, aku bisa sharing bareng sama kalian. Dan aku berharap apapun yang aku bagikan pada malam hari ini, itulah Tuhan kita. Kita dimampukan, ya. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan pewahyuan, kita diberikan pengertian. Dan aku percaya teman-teman malam ini dapat berkat dari apa yang kita udah bicarakan. Obrolan santai tapi penting. Kasih komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe and then like. Dan kalau kalian mendapat berkat dari obrolan santai ini, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke sahabat-sahabat kalian. Sehingga mereka bisa mengerti bagaimana menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang sebenarnya. Oke, God bless you, thank you. See you next time. Bye-bye.